Yang paling menakutkan kalau kita mau lahiran dan tidak ada nego, artinya tidak bisa dinormalkan, tidak ada nego nih sama sekali. Yang pertama adalah preeklamsia. Dia itu tidak ada nego, Pak. Artinya bapak mau ke aku, bapak mau ke provider yang lain, bapak mau bukunya disembunyiin pun, kalau seandainya providernya aware, tahu tensinya tinggi, kemudian kamu dicek protein urin, kemudian positifnya lebih dari 1, kemudian kayak gitu ada bengkak, ada atau tidak ada bengkak sekarang tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah protein urin. Ketika protein urinnya lebih dari 1 atau 1, kamu pasti namanya akan dioperasi. Kenapa Bu Bidan kok tidak dinego? Bidan aneh kan pro banget sama normal. Sepro normalnya saya punya protap. Karena apa? Itu sistemik. Artinya peredaran darah yang tidak bisa aku kendalikan dengan diam ya, kayak gitu. Itu orang yang bisa aku kayak gitu. Tapi kalau sistemik nggak boleh. Makanya biar tidak tereklamsia di buku ini, yaitu konsumsi kalsium ya. Yang kedua adalah placenta previa totalis. Pernah dengar nggak? Placenta previa totalis itu ari-arinya di bawah, full menutupi jalan lahir. Kalau hanya lateralis, kemudian dia letak parsialis atau letak pinggir, itu masih bisa. Tapi kalau ari-arinya dia di tengah kemudian menutupi jalan lahir, itu jangan pernah untuk coba normal. Karena apa? Kamu mencoba itu perdarahannya tinggi. Kalau kamu mencoba berarti lahiran ari-ari dulu, berarti anaknya di dalam dan itu bisa mati anaknya. Nah, itu benar-benar pakem yang nggak boleh dilahiran normal, ya. Kalau seandainya kayak HB 9 mungkin masih ada cara ya Pak ya, transfusi kayak gitu masih. Tapi kalau placenta previa jangan dicoba, kalau preeklamsia juga jangan dicoba. Karena apa? Semakin kamu coba-coba sama dirimu, kamu tidak tahu akan apa yang terjadi di depan. Benar? Lah, biar nggak terjadi kayak gitu, tadi kamu harus konsumsi vitamin yang tepat, sama konsumsi makanan yang tepat untuk menghindari preeklamsia. Apa sih Bu? Sebetulnya gampang. Balik lagi ke back to nature, artinya hidup lagi ke back to nature. Kalau kita lagi hamil, tubuh kita lagi gemuk, otomatis gula kita semakin banyak, bener? Lah biar dia nggak banyak, bagaimana Bu Bidan? Banyakin jalan. Jadi jalan kaki bukan usia kehamilan awal apa akhir tuh jalan kaki, bukan. Jadi kalau trimester kedua mau jalan boleh. Nomor 2, banyakin berjemur pakai sinar matahari, vitamin D jam 9 sampai jam 10, 15 menit aja. Dan nomor 3 adalah makanannya dikontrolling. Jangan banyak yang natrium tinggi kayak seblak, mie ayam ya kayak gitu. Kemudian nomor apa, jangan banyak gorengan atau lemak jenuh. Supaya apa? Si kadar purin atau kadar garam itu tidak tertumpuk dalam diri kita. Nanti kalau tertumpuk terus jadinya yang mengakibatkan oleh tensi tinggi. Kalau tensi tinggi tak teratasi dengan bagus akan menimbulkan namanya protein urin. Protein urin tidak teratasi dengan bagus akan menimbulkan namanya preeklamsia. Jadi itu kayak mata rantai gitu loh. Nah, ya, jadi bila aneh ngingetin itu adalah di protein urin sama letak plasenta. Bu Bidan tahu letak plasentanya gimana? Padahal aku nggak tahu kemana letaknya di mana. Kayak gitu kan? Nanti kita USG di usia 24 minggu screening terhadap kecacatan anak. Ya, oke? Yang penting jaga makannya.